Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Dadang Saputra. Saya dari kelas 1A Manajemen dengan NIM 25062111030. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar adalah catatan akuntansi utama yang merangkum sebuah transaksi keuangan dari jurnal yang dikelompokkan berdasarkan akun seperti aset, bisitabilitas, pendapatan, dan beban. Cara mencarinya adalah dengan memposting transaksi dari jurnal ke akun-akun yang sesuai di buku besar, lalu menghitung saldo akhir setiap akun. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Ya, di sini kita tulis kas dulu. Pada tanggal 1 Oktober kita lihat kasnya ada 5 juta. Jadi kita tulis di debit karena bertambah di debit. Tulis di sini 5 juta. Untuk saldonya tetap 5 juta. Kita lihat pada 2 Oktober ada bayar sewa sebesar 1.200.000. Jadi total sisa saldo tadi 5 juta dikurang 1.200.000, jadi kita tulis 3.800.000 di sisa saldonya. Pada 6 Oktober bayar iklan, beban iklannya 50.000, jadi kita tulis di kredit karena berkurang. 3.800.000 dikurang 50.000, jadi sisanya 3.750.000. Pada 10 Oktober kita lihat di jurnalnya. Pada 10 Oktober ada bayar utang sebesar 500.000 rupiah. Untuk saldo kita tulis di kredit karena berkurang 500.000. 375.000 dikurang 500.000, jadi sisa 325.000. Pada 15 Oktober ada beban gaji sebesar 150.000, jadi kita tulis di kredit karena berkurang 3.250.000 dikurang 150.000 sama dengan 3.100.000. Nah, pada tanggal 16 Oktober terdapat pendapatan sebesar 4 juta. Kita tulis di debit karena bertambah. Untuk saldonya 3 juta, sisa saldo tadi 3.100.000 ditambah 4 juta sama dengan 7.100.000. Pada 27 Oktober, kita lihat 27 Oktober terdapat beban telepon atau bayar telepon dan listrik sebesar 150.000. Jadi 7 juta. Untuk saldonya kita tulis 7.100.000 dikurang 150, jadi sisanya 6.950.000. Pada 31 Oktober terdapat bayar gaji karyawan sebesar 150.000, jadi 6.950.000 dikurang 150.000, jadi kita tulis 6.800.000 di saldonya di debitnya. Pada tanggal 31 Oktober terdapat Prive sebesar 200.000, ditulis di kredit karena berkurang. Untuk sisa saldo tadi 6.800.000 dikurang 200, jadi sisa saldo yang kita tulis adalah 6.600.000 rupiah. Oke, selanjutnya untuk piutang jasa. Pada 1 Oktober di sini ada piutang jasa sebesar 300.000 rupiah. Kita tulis saldonya 300.000 rupiah. Dan 31 Oktober ada pendapatan jasa
yang belum diterima. Nih, piutang jasa sebesar Rp1.450.000. Ditulis di debit karena bertambah. Untuk saldonya tinggal kita tambahi Rp300.000 ditambah Rp450.000, jadi total saldonya Rp1.750.000. Untuk perlengkapannya kita tulis di sini tanggal 1 Oktober. Perlengkapannya ada 7 juta. Jadi kita taruh di debit karena bertambah. Saldonya tetap 7 juta. Pada peralatannya terdapat di tanggal 1 Oktober. Modal awalnya 10 juta. Kita tulis di debit karena bertambah dan saldonya tetap 10 juta ya. Pada tanggal 4 Oktober peralatannya sebesar berapa nih? Rp3 juta. Jadi tinggal kita tambahin aja untuk saldonya 10 juta ditambah 3 juta, jadi kita tulis di saldonya 13 juta. Dan untuk sewa dibayar di mukanya pada tanggal 2 Oktober. Sewa dibayar di mukanya sebesar Rp1.200.000. Kita tulis di debit karena bertambah. Saldonya tetap ya Rp1.200.000. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk utang usahanya tanggal 4 Oktober. Pembelian peralatan secara kredit. Di sini ada Rp3 juta. Kita tulis di kredit Rp3 juta karena berkurang, saldonya tetap 3 juta. Nah, untuk 10 Oktobernya terdapat pembayaran kewajiban sebesar Rp500.000. Jadi untuk saldonya kita tulis tadi 3 juta, sisa saldo dikurang 500.000, jadi 2.500.000. Untuk pendapatan jasanya pada tanggal 16 Oktober ada penerimaan pendapatan tunai sebesar Rp4 juta. Ditulis di kredit Rp4 juta karena saldonya berkurang. Saldonya tetap 4 juta. Pada 31 Oktober kita lihat di jurnal. Pada 31 Oktober terdapat penerimaan pendapatan sebesar Rp1.450.000. Kita tulis di kredit karena berkurang. Jadi 4 juta ditambah Rp1.450.000 sama dengan Rp5.450.000 untuk saldonya. Untuk beban iklannya pada tanggal 6 Oktober ada beban iklannya sebesar Rp50.000. Kita tulis di debit karena bertambah beban iklannya. Saldonya tetap Rp50.000. Untuk beban gajinya pada tanggal 15 Oktober, beban gaji dan upah kita tulis beban gaji karyawan atau beban gaji dah. Kita tulis 150.000 di debit karena bertambah beban gajinya. Saldonya tetap 150.000. Pada tanggal 31 Oktober terdapat penerimaan pada tanggal 31 Oktober terdapat pembayaran gaji karyawan sebesar Rp150.000. Jadi saldonya tetap Rp150.000. Oke, selanjutnya. Di sini ditulis beban gaji dan telepon pada tanggal 27 Oktober.
beban telepon dan listrik sebesar Rp150.000. Di sini kita tulis Rp150.000 di debit karena bertambah dan saldonya tetap Rp150.000. Untuk price-nya sebesar Rp200.000 kita taruh di debit karena bertambah. Untuk saldonya tetap Rp200.000. Untuk modal pemiliknya yang disetor oleh pemilik adalah, kita lihat di sini, penyerahan modal pemiliknya sebesar Rp22.500.000. Jadi kita tulis Rp22.300.000 di kredit karena berkurang. Untuk saldonya tetap Rp22.300.000.